Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita haturkan, kita persembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengaruniakan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan keafiatan. Sehingga alhamdulillah syukur pada malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka melanjutkan ta'lim kita. Mudah-mudahan tak malak belajar ini, karena kalau malak belajar bahaya itu. Ya, apalagi orangnya siko-siko inilah yang memberikan materi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, tetap semangat menghajar ya. Takbir ke dulu mah. Takbir. Kurang semangat baca itu. Iya. Alhamdulillah sampai kita pindah ruangan ini ya, biasanya di sini ini membuktikan bahwa taklim kita makin semangat ya, dan perlengkapan kita juga sudah makin lengkap ini Pak Walijaya. Udah ada wirelessnya, terus tukang sorot kita juga lah dua menarik kan. Nah, tinggal nyari kantinya tukang sorot ini. Syukran sahibul bait yang sudah menjamu kita, mudah-mudahan berkah ya untuk beliau, usahanya makin lancar, anak-anak beliau menjadi anak-anak yang berguna, yang soleh dan soleha, keluarga beliau sakinah mawaddah warahmah. Dan untuk kita juga tentu dengan kita mendoakan kawan kita, kerabat kita, orang lain, bahkan kita mendapatkan hal yang sama ya. Jadi walaupun kita tidak doakan untuk kita, asal doakan orang, itu malaikat lah doakan dulu, kau juga dapat uji malah malaikat. Jadi senantiasa kita saling doakan ya. Selamat datang Pak Dedi ya. Selamat bergabung di ta'lim kita, majelis kita. Mudah-mudahan makin akrab ya, makin terjalin dengan baik silaturahim kita di majelis Al-Maghfirah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Baik, kita bahas fikih terlebih dahulu. Kitab Fathul Mu'in dengan syarahnya I'anatul Talibin, halaman 142. Halaman 142. Minggu tadi kita bahas hewan-hewan yang halal, hewan darat yang halal untuk dimakan. Termasuk terakhir sudah kita bahas kemarin, halal juga mengonsumsi telur dari hewan yang tidak halal dimakan. Kalau telur ayam jelas halal, telur bebek halal, telur burung halal. Nah, ini bahkan telur dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi setiap hewan yang bertelur maka telurnya halal dikonsumsi. Cuma oleh tidak biasa baik itu galak kan. Kalau binatang itu tidak kita konsumsi maka makan telurnya pun kita tidak kolu. Nah, tidak kolu tapi bahasanya. Tidak kolu, tidak biasa, sehingga masih agak jijik. Tapi secara hukum telur hewan halal dimakan walaupun binatangnya tidak halal dikonsumsi. Kita lanjutkan bahasan kita. Wa yahrumu minal hayawan al-bahri, hewan laut yang haram untuk dimakan, haram untuk dikonsumsi. Ya, contohnya adalah difda. Difda itu begata. Jadi begata, kodok haram dimakan, haram dikonsumsi. Berarti yang nyual begata walaupun tidak dimakannya dia nyual begata, maka duit hasil nyual begata tadi haram juga. Ya, kita kiaskan dengan hadis Rasulullah SAW, innallaha ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah sudah mengharamkan secara tegas jual beli bangkai, khamar, minuman keras, narkoba, ya,
apalagi babi, ya, terus wal asnam, jual beli patung yang untuk disembah itu, ya. Nah, berarti berdasarkan hadis ini, walaupun tidak disebut seluruh, Pak, ya, yang disebut cuma bangkai, babi, apalagi tadi, khamar, minuman keras dan narkoba termasuk di dalamnya, dan juga patung yang disembah itu diperjualbelikan hukumnya haram. Maka dikiaskan oleh para ulama berarti setiap yang haram dikonsumsi, ya, yang haram dimakan haram pula dijual belikan. Nah, begatak haram dimakan berarti dijual haram. Walaupun nanti hasil duitnya dibelikan pempek misalnya. Cuma insyaallah pempek tubuh tidak, bukan duit begatak, bukan ini, ya. Pempek iwa ini, dan duitnya dari hasil baju ini, ya. Nah, itu barang yang dijual, bukan begatak, bukan. Kalaupun begatak paling apa? Boneka begatak. Tidak apa-apa itu, ya. Kaget laju ragu, ya. Jadi setiap yang berasal dari haram, maka haram pula dimakan, haram diperjualbelikan. Kadang orang ngeles kan, aku tak ada uji makan baby. Aku tuh nangkap baby, ku jual, duitnya beli ke beras, jadi aku makan nasi. Beras tadi ku tanah. Itu ngeles. Tapi kan dapat beras tadi dari duit hasil jual beli babi, jual beli narkoba, jual beli minuman keras. Ya, jadi yang punya warung, keluarga kita yang punya warung, hati-hati yang dijual tuh jangan barang haram. Walaupun kita tidak makan minumnya, asal nyuel itu sudah haram. Bahkan kita berkebun, ini kita bertani, nanam anggur, ya. Dan yang beli anggur kita tadi adalah pabrik minuman keras, haram juga jualnya. Ya, kalau kita tahu. Cuma kalau yang beli tadi adalah pedagang buah, ya kan? Atau ya nak sedekah kan nak dihidangkan, ya, itu tidak masalah. Jual ladeng, jual parang, ya, itu kan halal dagang. Bahkan itu pekerjaan yang paling utama dagang itu. Nanti kita akan sampai pada bahasan itu. Cuma kalau yang beli parang yang tubuh jual tadi adalah seorang penjahat dan kita tahu parang tadi digunakannya untuk kejahatan. Tahu kita jual linggis, ada orang beli linggis, biasanya ini galak nyongkel rumah orang. Linggis tadi kan, rumah ustaz dicongkelnya, diambil HP-nya kan. Ada bekas linggis itu. Nah, kalau kita tahu yang beli tadi adalah penjahat dan akan dia gunakan untuk kejahatan dia, haram jual beli dengan orang itu. Ya, berarti duitnya pun haram dikonsumsi. Jadi berkata itu haram berarti diperjualbelikan juga haram. Nah, mana yang jual beli tai ayam, tai sapi? Nah, mana itu? Nah, itu kan haram dimakan. Ya, siapa belum nak makannya? Tapi itu halal digunakan pupuk. Nah, untuk yang jual beli barang najis seperti itu, kata ulama jangan niatkan jual beli tai. Mohon maaf, ya, jangan jual beli tai ayam, jangan jual beli tai sapi. Niatnya jual pupuk. Ya, atau niat dia waktu itu adalah niatnya apa? Ongkos dia ngarongi, kan karongnya nak beli. Ada biaya. Ngangkutnya kan butuh tenaga, ada pegawai nak digaji. Jadi niatnya sebagai jasa. Ya, jadi dia jual jasa pengumpulan kotoran tadi, bukan jual beli najisnya. Jadi kalau yang jual beli tai ayam untuk pupuk itu, ini ilmu nih, pecahin sepele. Ini hanya masalah niat, Pak. Halal haram ditentukan di niat di sini. Kalau niatnya jual tai ayam, haram. Karena memperjualbelikan barang najis. Najis juga hasilnya. Jual beli yang haram, haram juga hasilnya. Oke? Nah, itu sepakat dulu kita di situ. Jadi niatnya mau biar halal. Ya, dia ongkos dia ngumpulkan tai ayam, ongkos dia jasa dia. Jadi jual beli jasa. Ya, jasa pengumpulan tai ayam itu kan tidak semua orang sanggup ngeluri tai ayam itu. Ya, begitu. Atau jual beli racun. Racun itu kan haram dikonsumsi, haram diminum. Nanti akan ada bahasanya. Haram minum racun karena itu membahayakan diri kita sendiri. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan binasakan diri kalian sendiri. Maka orang yang minum racun untuk bunuh diri itu dua kali haramnya, haram bunuh diri, yang kedua haram mengonsumsi barang yang membahayakan diri sendiri. Jadi dua kali lipat haramnya. Ya, lemak man mati, ini tak mati, hidupnya saro kakek. Sakit-sakitan gara-gara minum racun tadi. Nah, yang jual beli racun niatnya bukan untuk dikonsumsi, niatnya tentu untuk pertanian, ya, seperti itu.
Jadi niatnya dia jasa. Jadi kodok haram dimakan, haram juga diperjual belikan. Watimsah, buaya. Buaya. Boyu. Bahasa lainnya boyu ni, boyut. Nah, boyut. Boyut haram dimakan. Haram dimakan. Wa sulahfat. Sulahfat ni penyu, tahu penyu? Bukan penyungkan ya. Penyu. Ya, biuku ya. Ya, sejenis apa? Labi-labi kura-kura. Nah, tapi bukan kura-kura ninja. itu kartun. Wa sarton. Sarton ini kepiting. Nah, khusus kepiting ini memang fatwa lamanya haram. Karena dianggap waktu itu hewan yang hidup di dua alam. Jadi hewan yang hidup di dua alam itu haram dikonsumsi. Kodok itu hidup di dua alam. Nah, tetapi kepiting sudah diteliti oleh para ahli, dia tidak hidup di dua alam. Ya. Kalau dia hidup di dua alam itu, dia di darat pacak hidup lama, di laut, di air hidup lama. Nah, kepiting ternyata tidak sanggup lama. Dia di darat itu cuma ketika air pasang ya. Nah, jadi dia tidak hidup lama. Dia memang ke darat cuma sementara, dekat. Nah, berdasarkan penelitian itu, maka majelis ulama sudah ada fatwanya, ya. Fatwa majelis ulama menghalalkan kepiting. Jadi fatwa lama memang haram. Sebelum tahu fakta bahwa dia hidup sebenarnya bukan di dua alam, dia cuma satu alam. Ke darat itu dengar baik, waktu air pasang baik. Air pasang kan sebentar. Nah, begitu air surut dia balik lagi. Gitu. Jadi untuk kepiting, untuk fatwa terbaru halal dikonsumsi, halal dimakan. La kirshun wadanailas alal asah fihima. Nah, sementara rajungan itu jenis kepiting juga ya. Dan keong itu halal dimakan. Nah, tapi ada yang di darat, di laut pacak, di darat pacak, di sungai pacak, di air pacak ya, di darat pacak itu apa? Yang belendir-lendir itu kalau jalan? Nah, bekecot. Nah, bekecot haram. Ya. Jadi kalau keong itu yang gondang. Itu halal. Ya, karena dia sebenarnya hewan air. Dia ke darat itu cuma numpang betelok bae. Ya, numpang betelok bae. Qala fil Majmu' Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkata, as-sahih al-mu'tamad anna jami'a ma fil bahri yahillu maitatuhu illa ad-difda' wa yu'ayyiduhu naqlu Ibn as-Sabagh anil ashab hilla jami'i ma fihi illa dibda. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dan kita wajib tahu kalau Imam Nawawi lah ngomong, ya, kalau Imam Nawawi sudah berfatwa, seharusnya kita no comment. Karena omongan Imam Nawawi itu sudah final. Jadi kalau ada orang yang masih mengkritik Imam Nawawi, itu tidak tahu diri. Jadi kita itu di hadapan orang yang tidak tahu kita masih dikatoinya orang yang tidak kenal. Nah, maka kita harus tahu diri, Imam Nawawi itu makomnya, levelnya itu sudah mujtahid fil mazahib, ya, mujtahid juru bicaranya mazhab Syafi'i. Jadi ketika beliau sudah berfatwa, ulama diam, tak ngomong lagi. Nah, tapi saat ini karena kurang tahunya diri kita, ya, atau mungkin terlalu pede atau kurang tidak tahu diri sebenarnya Pak Ghazali ya, tidak tahu diri, fatwa ulama pun kita bantah. Padahal ulama saja tidak berani bantah Imam Nawawi. Itu harus kita ketahui biar kita tahu diri, ya. Ini yang ngomong Imam Nawawi. Ya. Karena tadi sore saya curhat juga sebenarnya. Ada kejadian sudah zuhur teh, cerita dikit. Jadi sudah sholat zuhur, tiba-tiba ada yang marah, ada yang ngancap. Ternyata orang datangan, dia memperkenalkan diri, saya orang datang, saya cuma numpang lewat. Langsung nyalai, Pak, mimbar Masjid Al-Amir ini kata dia salah, tidak sempurna sholat kita tadi. Langsung nyalai, Pak. Allah. Baru datang, cuma mampir sholat, langsung nyalai kita tuan rumah. Mimbar Masjid Al-Amir ini salah, mutuskan sop ini. Bla 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 bla. Ya, aku minta penjelasan aja dia. Tak hadisnya, mana? Ngapa model main ini cerita?
Sabar dulu ujiku. Akan saya terangkan. Saya terangkan ya, sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan bahwa ada dua pendapat. Pendapat jumhur ulama bahwa mimbar itu posisinya adalah tetap masuk di shop yang pertama dan itu tidak memutus shop. Itu pendapat jumhur ulama. Sampai saya sebutkan teksnya, saking seringnya saya menerangkan itu sampai saya hafal. Ya, faqad zahaba jumhurul fuqaha ila anna as-saffal awwal al-mamduh huwa as-safful ladzi yalil imam sawa'un takhallalahum mimbar au a'mida au maksurah. Shop pertama itu kata ulama adalah menurut jumhur ulama, Pak. Jumhur ulama arti mayoritas. Mayoritas hampir seluruh ulama berfatwa bahwa shop pertama adalah shop yang di belakang imam. Baik ada mimbar, ada tiang, ada pembatas, tidak putus shop oleh mimbar dan tiang itu. Nah, dia menganggapkan shop putus. Maka beliau bilang tidak sempurna. Saya terangkan tidak nerimo. Itu kan fatwa ulama kata dia, Allah. Padahal saya sudah bilang itu jumhur ulama. Oke, diminta hadis. Bapak hafal hadisnya? Saya tidak hafal kata dia. Oke, ini Pak hadisnya. Man qata'a shaffan qata'ahullah. Barang siapa memutus shaf, maka Allah putuskan dia dari rahmat Allah. Pak, dalam hadis itu saya sebutkan Rasul menyebut man bukan ma. Apa beda man dengan ma? Man itu isim mausul lil akil, ma isim mausul li ghairil akil. Kalau man itu orang, ma itu benda. Jadi yang memutus shaf, yang menjadi kurang sempurna sholat itu kalau yang memutus shaf tadi orang, Pak. Ada shaf kosong, ndak kita isi, kita salah. Man dalam bahasa hadis. Bapak ngerti bahasa Arab? Tidak. Maka saya kesel, itu bengkelok juga tadi status aku tadi. Itu cerita, kalau nak tahu latar belakang status saya bengkelok itu. Ya. Masih nengkar. Saya sudah sebut kitabnya, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, saya sudah bacakan hadisnya, saya sudah ulas secara bahasa Arabnya antara man dengan ma. Ya, Rasul tidak gunakan ma tapi man. Ya, orang. Kalau benda tidak memutus shaf karena benda itu barang mati. Ya, dan ulama sepakat mimbar yang ada di shaf pertama seperti di Masjid Al-Ma'mun, Salmaniyah, Al-Amir itu tidak memutus shaf. Itu pendapat pertama dan terkuat. Tapi kita tidak menyalahkan kok mimbar yang masuk. Itu pendapat Imam Al-Ghazali. Tapi itu pendapat lemah. Tapi kan walaupun lemah masih ada ulama yang berfatwa. Nah, kita menghormati yang masuk, kita yang keluar mimbarnya disalahin. Alasan dia hanya satu, di mana-mana lebih banyak yang masuk. Jadi alasan dia hanya di mana-mana. Ya, jadi dia pakai logika kacamata kuda. Ya, atau logika setiap yang berkaki empat adalah sapi. Benar atau salah? Setiap yang berkaki empat adalah sapi. Benar atau salah? Salah. Dia kan alasnya di mana-mana. Jadi hanya karena banyak masjid yang melakukan itu seolah-olah itu benar. Atau paling benar, belum tentu. Benar bisa, tapi paling benar belum tentu. Yang minoritas bisa jadi paling benar. Maksud saya minoritas adalah kan sedikit masjid yang mimbarnya pakai shop yang pertama itu kan sedikit. Lebih banyak masuk. Padahal setiap yang berkaki empat belum tentu sapi. Kebu kaki empat, babi berkaki empat. Ada babi kaki tiga kan tidak? Nah, jadi logikanya cacat maksud saya. Maka sudah saya terangkan, sudah saya sebutkan hadisnya, kitabnya sudah saya bacakan, bahkan saya hafal kitab itu karena keseringan jelas genyok. Ya, itulah. Nah, itu laju curhat aku tuh sebenarnya. Maksud kita kadang-kadang orang tidak tahu diri. Bukan makom kita untuk mengkritik pendapat ulama. Saya pun tidak punya pendapat pribadi. Yang tadi saya terangkan adalah pendapat ulama. Saya hanya penyampai. Demikian juga kita belajar ini bukan saya yang punya fatwa ini, bukan. Oke. Jadi kembali ke Imam Nawawi tadi, ketika Imam Nawawi lah ngomong, ulama tidak berani komen. Maka kita yang bukan ulama lebih lagi seharusnya tidak ngomeni kaul ulama. Kita harus tahu batasan. Kita levelnya di mana? Ulama atau bukan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir, bertanya dengan ulama. Oke, apa kata Imam Nawawi? Setiap hewan yang hidup di air, murni hidup di airnya, maka seluruhnya halal walaupun bentuknya aneh-aneh. Mungkin ada yang berbentuk anjing barangkali. Ada yang berbentuk babi, mungkin ada iwa rai babi misalnya. Ada enggak?
Pernah nemu ya? Seandainya. Jadi asalkan dia memang murni hewan air, ya, nah hidup di air laut ataupun air tawar, ya air sungai, halal dimakan. Kecuali sikok, kata Imam Nawawi, illa difda', kecuali kodok tadi. Karena kodok hidup di dua alam. Ya. Jadi setiap hewan air halal dimakan, bahkan bangkainya pun halal. Rasul pernah ditanya, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rasul pernah ditanya tentang hukum berwudu menggunakan air laut karena asin itu kan. Nah, jadi sahabat ragu-ragu, pakai air asin air laut itu sah ada wudu, sah ada mandi wajib. Kata Nabi, suci. Jadi Nabi itu seringkali menjawab tidak sesuai pertanyaan. Kalau gitu kan kadang-kadang asal ditanya sah ada, harus jawabannya sah atau tidak, ya kan gitu. Nabi ditanya boleh tidak wudu pakai air laut, Nabi jawab suci. Maknanya apa? Ya bukan cuma untuk wudu, boleh begitu ya. Suci. Kalau dia suci boleh galau-galau. Nah, itu cara Rasul menjawab. Pertanyaan sedikit, Rasulullah jawabnya dengan pertanyaan yang memungkinkan jawabannya jadi banyak begitu. Jadi meliputi, mencakup seluruh hal. Selanjutnya kata Nabi, wal hillu maitatuhu, halal pula daging bangkai ikannya. Kalau bangkai ikan, iwak yang lama mati pun halal, apalagi yang masih hidup. Cuma kalau iwak hidup jangan langsung digoreng. Saya Ibnu Hajar ya. Aduh kok saya Ibnu Hajar nih. Pakam gitu majelis ini. Ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Al-Ghazali, ya kan? Ada Farik, Masya Allah, tidur Farik ya. Jadi kalau yang bangkai saja, yang lama mati lagi halal dikonsumsi, apalagi yang masih hidup, yang masih seger, maksudnya yang masih hidup. Cuma kalau iwak itu masih hidup, dia dibunuh dulu, jangan langsung di siang, karena itu penyiksaan. Iwak masih hidup langsung disisek, itu kan sama dengan nguliti lagi di hidup, jadi dibunuh dulu. Ya, dibunuh. Kalau dia iwaknya besar, disembelih. Ya, disembelih. Terserah apa misalnya diputuskan insangnya, ya kan? Atau ada urat di belakang dia itu dipotong, itu dia cepat mati. Intinya dimatikan dulu. Jangan lagi hidup langsung disiang, apalagi hidup langsung digoreng. Nah, itu penyiksaan. Ya, jadi kita tidak boleh menyiksa walaupun hewan itu halal dikonsumsi. Wa yahillu aklu maitatil jarad was samak illa ma taghayyara fi jawfi ghairihi walau fi surati kalbin aw khinzir wa yusannu zabhu kabirihima alladhi yatulu baqa'uhu. Nah, halal makan bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi belalang halal walaupun sudah mati, lagi masih hidup. Kecuali yang sudah berubah baunya, udah busuk. Ya, iwak tadi lah busuk nian. Cuma kalau tahan tidak apa-apa. Masih halal, asal tahan. Bahkan ada yang sengaja dibusukkan kan? Jadi apa? Pedo. Bedo bekasam itu sengaja, dan ternyata itu pengawetan tempo dulu. Setelah diteliti, saya coba searching saja di internet padilah apa khasiat atau kelebihan dari pede dan bekasam, ternyata bagus ya. Jadi itu sehat ternyata untuk dikonsumsi. Dan cara pengawetan orang zaman dulu, kan dulu belum ada kulkas Pak Haji ya, belum ada kulkas, jadi ngawet itu dengan cara diasap, ya kan, dibuat ikan asin, buat salai, buat pede, ya. Nah, itu cara pengawetan zaman dulu dan ternyata sehat, ya, pengawetan cara itu daripada pakai formalin, ya kan, formalin ya, itu tidak sehat. Walaupun fi surati kalbin au khinzir, walaupun iwak tadi berbentuk babi atau berbentuk anjing mungkin, ya. Cuma aku belum nemu iwak rai babi, belum nemu aku. Ya, iwak rai babi ya kan belum pernah nemu aku ya. Iwak rai anjing. Nah, kalaupun ada, dia halal dikonsumsi. Asal memang betul-betul iwak. Wa yusannu zabhu kabirihima. Nah, sunnah menyembeli ikan yang besar. Iwak yang besar disembelih dulu, ya. Kalau yang kecil langsung baik. Dimatikan. Makruh menyembeli belalang dan ikan laut yang kecil. Nah, makan ikan goreng yang belum dibersihkan kotorannya, nah itu makruh.
Jadi iwa ya belum di siang memanglah mati. Ya, kalau masih hidup tadi jelas itu penyiksaan. Ini iwaknya lah mati. Langsung digoreng, tak dibuang lagi isi tahinya, isi perutnya. Ah itu makruh. Walaupun tahi tidak kita makan, kita buang setelah digoreng. Karena kalau dia masih ada tahi di dalamnya, kita goreng ya pasti campur kan? Ya, ngeresap juga ke dagingnya, makruh. Ya, gitu. Tapi tidak sampai haram. Wa ma antanu minhu, daging yang telah membusuk juga makruh, ya. Atau makruh juga qal yuhayyin fi duhnin mughlah, menggoreng iwa lagi hidup. Nah, itu makruh. Mati ke dulu. Berikutnya halal mengonsumsi ulat yang ada di dalam buah. Jadi waktu kita makan buah, ya, ternyata ada ulat, tak sengaja kita makan, kita kunyah, nah itu halal. Cuma kalau iwaknya lah campak, kita ambil, kita kunyah, nah itu haram. Maksudnya tidak sengaja, lagi makan buah. Nah sekarang lagi musim mangga ya. Nah, sebelah rumah tuh mecang buah. Itu kan gelap bobokan, ada ulat itu. Kita tanpa sengaja, tanpa cerat termakan. Wah, cak tambah lemak ini ya. Langsung kunyah. Sebelum dia terpisah. Jadi kalau dia sudah terpisah, ulat lah kejinguan ulatnya itu masih nak dimakan, buyan. Buang ke. Ini kalau tidak sengaja maka halal. Ya. Gitu. Terus kalau makanan kita ada semut. Nah, makanan ada semut itu harus dibuang. Kalau langsung kita makan, kita minum, menurut sebagian ulama haram. Karena semut itu binatang yang haram dibunuh, haram juga dikonsumsi. Tidak boleh bunuh semut. Kecuali semut yang membahayakan. Seperti semut apa yang gigit sakit itu? Semut getal, semut api. Nah, itu boleh. Tapi kalau semut yang hitam itu tidak boleh dibunuh. Semut gula itu kan tidak boleh nyakit, tidak ganggu dia. Cuma dia nyari gula baik. Ya, nyari gula. Nah, jadi semut gula. Jadi kalau ada di makanan kita buang baik. Jangan dimakan, jangan diminum. Menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama tidak haram tidak. Karena itu sulit dihindari. Ya. Jadi ada dua pendapat untuk semut tadi. Kalau masuk ke makanan, menurut pendapat pertama haram. Jadi harus dibuang. Menurut pendapat kedua tidak haram. Ya, tegak baik. Kalau sudah tercampur dengan makanan. Kalau yang cair kan, kalau yang kering lemak, cak di pempek ini, nah, tinggal dibuang baik. Ya, gitu. Cuma kalau lah kebanyakan tidak tega pula nak minumnya, buang ke lah, buat lagi ya, tak tuyong ke lagi. Nah. Terakhir, wa yahrumu kullu jamadin mudirrin li badanin aw aklin ka hajar wa turab wa summin wa in kallah. Haram mengonsumsi segala benda keras, makan batu misal haram. Ada dulu ya. Batu es tidak apa baca cair ya. Batu bata dimakan, batu koral. Sekarang ini dah heran gitu. Behel ini makan kawan. Ya kan? Bahan bangunan, dikorupsi kawan. Nah, itu dimakan juga. Haram itu ya. Makan behel, makan semen, makan pasir wong zaman ini ya. Itu haram. Jadi segala yang merusak badan, merusak akal, haram dikonsumsi. Seperti batu, makan tanah ya. Makan apa lagi? Makan racun, minum racun walaupun dikit. Jadi asal dia membahayakan diri, haram dikonsumsi. Illa liman la yadurhu, kecuali orang yang tidak berbahaya. Kalau makan apa-apa tadi, no aduh berarti wong tak bahaya dimakan batu, tak bahaya dimakan tanah. Belum nemu aku manusia itu. Jadi untuk orang yang tidak berbahaya, minum racun tak bahaya bagi dia, lanjutlah. Ya, silakan. Wa muskirin kakathirin afyun wa hashish wa banjin. Dan termasuk juga haram dikonsumsi adalah opium, ganja, ya, apa lagi ini? Kecubung. Kecubung itu kan pacak mabuk juga tuh. Maka setiap yang membahayakan diri kita haram dikonsumsi. Kalau haram dikonsumsi, haram juga diperjualbelikan. Baik, sampai di situ bahasan kita. Habis bahasannya. Berikutnya insyaallah akan kita bahas tentang pekerjaan yang paling utama. Ya, insyaallah akan kita bahas minggu depan. Ada pertanyaan? Oke. Hewan laut juga, kuda laut, anjing laut,
Apalagi bintang laut itu haram tak dikonsumsi yang itu. Ada tak hadis maksudku? Ya, tadi cuma disebut siko kecuali bekata atau Bekata. yang jelas-jelas hidup di dua alam. Nah, anjing laut itu hidup di laut apa tidak? Aku udah pernah nengok anjing laut di TV itu lah. Tapi belum pernah ada yang makan kan? Belum pernah. Nah, itu ada kau lu juga walaupun ada yang makan. Cak bintang laut Dia itu kan di darat juga baca. satu alam. Kalau intinya ini, hewan laut tuh kalau hidup di dua alam haram dimakan. Ya. Itu kaidahnya. Asal dia hidup di dua alam dan bertahan lama. Kalau cak kepiting dia bertahan tapi dengat, cuma air pasang dia naik, maka halal. Kalau dia tahan berhari-hari di darat, berarti dia hewan hidup di dua alam. Penguin jenis burung ya? Dua alam juga. Jadi asal dua alam haram dimakan. Ini kan kalau begatan itu kan haram dijual beli ke. Jadi yang orang jual gini haram, yang mencarinya haram. Yuk. Jadi cak mana kalau orang yang jual untuk mancing tuh? Nah, iya. Jadi itu kasusnya sudah ada pada masa Nabi, tapi bukan mancing. Jadi ada orang yang mau berobat, ya, mau menggunakan kodok, ya, Nabi melarang. Jadi jangan patahkan kakinya Nabi. Jadi matakan kakinya lagi dilarang karena kodok itu makhluk Allah yang senantiasa bertasbih. Dan terbukti kodok itu kalau dia bersuara korek dalam hujan, itu doa kodok tuh mustajab. Ya, maka dia dilarang untuk dibunuh. Jadi ada orang yang zaman Nabi dulu mau buat jadi obat. Uji Nabi nyuruh ida, melarang ida. Tapi jangan kau bunuh uji Nabi. Nama nak makannya, mendak dibunuh. Nabi itu melarang halus. Ya, jadi kalau nak umpan mancing cari yang lain, ya. Jadi yang sudah dilakukan oleh banyak orang itu bukan dalil tentang kebolehannya. Ya sama cak yang di mana-mana tadi. Jangan melihat karena banyak yang melakukan berarti itu halal, belum tentu. Ya. Aku tidak berani megang kodok sampai hari ini. Walaupun dulu lagi SD galak mancing. Nah, paling itu pakai cacing. Ya, masih agak berani pakai cacing. Ya, tapi kodok saya tidak pernah. Walaupun selama di Ujung Tanjung 9 tahun saya di pesantren, itu zaman kami ikan masih banyak. Jadi sambil mandi itu masang jaring, masang bubu, ya, najur. Jadi kalau mandi sore itu masang tajur. Umpannya saya cacing itulah. Masih lebih berani cacing daripada kodok. Jadi karena sering umpan cacing, mancing di pondok dulu, najur di pondok, itu asa pagi mandi pagi, angkat besoknya kena belut. Jadilah lauk sehari-hari pacak nyari lauk dewek. Lagi sekolah di pondok tuh, zaman dulu. Jadi kodok itu haram, dibunuh pun haram. Kayak saya kalau misalnya lagi motor ada kodok lewat itu kalau pacak melilit, jangan dilimpis. Ada kaki 1000 kadang lewat ya, yang galak ngulung itu kaki 1000 kan, gulung tikar itu ya. Kadang sering lewat di jalan kan di aspal, itu melilit. Ya. Kalau masih pacak melilit, kalau tidak pacak juga bakal gitu bahaya, lendas ke ladang, mungkin ajalnya di situ ya. Cuma selagi pacak melilit dan kita tidak bakal bahaya, melilit untuk menyelamatkan dia dari pembunuhan kita. Oh kasarnya gitu ya. Bentuk kasih sayang kita dengan makhluk Allah. Kalau nak kita terapkan ilmu tauhid itu berat ya. Kayak Sulaiman itu tidak berani bunuh nyamuk walaupun kenyang gigit dia. Nah itu level kayak Sulaiman. Level kita kan pakpok nampak nyamuk. Ya kalau ngusir masih mending. Ini nepak ya kan. Bunuh dengan kebelisannya itu kan. Istak ya. Oke. Ustaz, nanya Tad. Nyampaikan pertanyaan dari jamaah online. Yang pertama dari Kak Nopri, langsung sampai kedua ya. Ustadz, kami kan berdagang. Nah, ada pembeli itu galak nawar pakai kata sedekah biar dapat pahala. Cak mano kami menyikapinya Ustadz, sedangkan itu jual beli. Nah, itu Kak Nopri. Yang kedua bapakku Suratman. Cara menggalang dana selain swadaya masyarakat tuh ada enggak Tad untuk membangun masjid? Itu dua pertanyaannya Tad. Makasih. Iya. Jadi seringkali atas nama sedekah ya nganyang barang misalnya, dan itu pantang saya lakukan. Maka saya biasanya kalau dulu di Palembang sering, jadi setiap kali saya makan di warung itu soto Jakarta,
di seberang rumah sakit umum, seberang YIN. Almarhum Pak Haji Aki, orang Jakarta ya, tapi aslinya orang Sunda. Itu baik luar biasa. Setiap kali saya makan soto Jakarta itu harganya Selawi Pak, Selawi 1.000 zaman itu tidak pernah bayar. Bukan saya keragapan, jadi malu akhirnya. Bahkan saya sudah nikah waktu itu ngajak orang rumah makan, tidak galak bayar juga ya. Terus saya pernah juga ngajak kawan-kawan, pengen traktir kawan kan sesekali ya. Saya pikir kalau uang banyak mungkin tidak gratisan, masih tidak juga. Terus saya cari-cari pas ada beliau, ada anaknya baik, masih juga tidak galak dibayar. Ternyata udah dipesannya, kalau Ustaz datang nggak usah. Saya jadi malu yang seperti itu. Jadi seharusnya kita tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang untuk kita pribadi. Ya walaupun orang mau ikhlas sedekah, cuma jangan mentang-mentang. Itu tidak boleh. Ya. Jadi jangan hanya memanfaatkan kebaikan orang lain. Kita ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi saya justru tidak senang diperlakukan seperti itu. Dia supaya standar baik. Maka saya tidak pernah nganyang. Kalau belanja ini udah saksi. Tidak pernah nganyang belanja. Kalaupun nganyang sekali dua. Kalau masih galak dibeli. Kalau tidak ya sudah. Ya. Takutnya saya memanfaatkan, bolehlah misalnya dianggap keterkenalan saya, ilmu saya, maka itu berarti memperjualbelikan. Ya. Apalagi saya ngajarkan agama. Ya, jadi mencari untung dengan agama yang saya ajarkan itu tidak boleh. Takutnya nanti berkurang ya, bahkan bisa hilang keikhlasan kita dalam dakwah ini. Jadi jangan sampailah itu dijadikan alat untuk nawar-nawar barang. Tadi urusan dagang. Jadi di sini banyak pedagang. Kalau saya contohkan saya saja. Kalau saya belanja biasa baik ya, dan saya juga tidak akan pernah nganyang. Memang itu cara saya belanja. Beda dengan ibu-ibu kan, ibu-ibu dapat 500 jadilah. Maka belanjonya itu barang siko sejam kadang-kadang. Kalau saya barang 10 wasak balik 10 macam itu paling 5 menit 10 menit selesai balik. Karena udah banyak nganyang tadi. Casus-cacusan. Ya, itu pengalaman saya belanja sehari-hari. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Tidak berkah juga. Kadang-kadang ada yang sampai nganyang barang itu sampai caca anak lari. Itu kan tidak boleh juga. Itu dilarang ya. Itu cara-cara curang juga kan, akhirnya tidak lemah-lemah hati kan yang punya dagangan tadi. Ya, mungkin dia belum laku hari itu, ada yang nganyangnya habis-habisan, ya kan? Maka saya sering justru ketika belanja itu, ya kadang-kadang niat itu kesian mai. Saya jenguk pedagang itu kan, cak tak hati yang laku, Jadi sayur misalnya, biasanya yang seperti itu, sayur, buah kan, buru-buru ada barang jualannya gitu kan, hati yang beli banyak, gitu beli. Jadi pas ke rumah, protes ke rumah, ngapa beli sayur layu nih? Saya tidak tahu baik, sian aja kan. Sekedar itu baik. Ya kalau tidak galak kita masaknya, kambing banyak belakang rumah itu kan, beri kambing. Ya. Nah, kita kadang-kadang yang pedagang mah itulah kita kencet habis-habisan. Ya, dia jual 2.000 kita hanya 1.000. Ya. Padahal tidak kati untung yang besar dia. Ya, bahkan bisa jadi rugi kalau tidak ada yang jual, yang beli sayur yang sudah layu itu, buah yang sudah tidak bagus lagi. Ya, nah, jadi kita bisa infak, bisa sedekah, bisa membantu orang dengan cara seperti itu. Atau yang dagang juga bisa sedekah cara diam-diam, ya, tanpa dianyang kan, ngurangi DWRGO misalnya kan, itu sudah infak, itu sudah sedekah. Jadi dagang dapat, untung dapat, sedekah pun dah. Jangan rugi baik. Jangan rugi baik. Ya, saya Mang Bahar itu sering saya minta buatkan trali ya di rumah itu. Sekarang minta buatkan meja untuk belajar anak-anak di rumah. Cukup banyak anak-anak belajar dan ibu-ibu juga belajar, butuh meja untuk nulis. Ya, itu sering kali saya sampaikan, jangan sampai kamu rugi. Ya, ini niago, cara niago. Kamu nak beramal baik-baik, akhirnya tidak kami untung ya kan? Jangan. Jadi bisa dapat dua-duanya itu. Usahanya berjalan, berhasil artinya dapat untung dari usahanya itu, pertukangan, dagang dan sebagainya, tapi juga dia bisa sedekah dengan ngasih kortingan, ngasih diskon misalnya kan, walaupun tidak seberapa. Nah, jadi dua-duanya dapat. Daripada nanti oleh nak nolong kelemahan sama ustadz misalnya kan, akhirnya modal yang di nanti rugi, dah enak. Ya. Jadi dagang tetap dagang, usaha tetap usaha, ya, kita sama-sama saling pengertian. Jangan jadikan
alasan sedekah tadi untuk hanya habis-habisan misalnya, tidak boleh. Ya, jangan sampai orang mendapatkan mudarat dari kita. Harus sama-sama dapat manfaat. Ya, karena kata Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kita adalah yang paling banyak manfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Jadi beda ya, manfaat dan memanfaatkan itu berbeda. Cuma cari untung, tidak boleh. Terus ya, menggalang dana kalau untuk masjid saya lebih sarankan lebih baik swadaya. Ya. Walaupun ada memang sumber-sumber dana yang lain dari pemerintah bisa, tapi untuk saat ini kayaknya sulit untuk minta dari dinas, dari pemerintah, buntu kali. Ya, banyak utang juga. Jadi lebih baik ya kita menghimbau, mengajak apa ya? Omang Wahab, alhamdulillah. Nah, lebih baik kita mengetuk hati para dermawan, masyarakat kita dikit-dikit bergoyur. Ya insyaallah kalau sudah mulai dibangun, biasanya untuk masjid, untuk musola itu lancar bae urusnya. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, juru kunci kita datangnya terakhir ya. Tapi insyaallah nanti masih ditanya ya. Nah, berakhir atau tidaknya taklim kita. Tetap Mang Wahab juru kuncinya itu. Oke, itu ya. Jadi silakan cari sumber-sumber yang tidak mengikat. Kalau mengikat bahaya. Contoh di Kayu Kuning, masjid yang besar itu terikat dengan wong salim, sehingga mereka itu tergadai. Jadi bahan bangunan masjid itu banyak berutang dengan pendeta yang di Kayu Kuning. Akhirnya ketika pendeta itu mau ada gerak untuk bangun gereja di Kayu Kuning, semua masyarakat Kayu Kuning tanda tangan. Ngapu baik niat mereka. Masjid ini bisa kita bangun karena diutangi. Itu mengikat. Yang modal itu jangan. Uang ada gendak, uang nak nyari rai. Biasa kan? Dia akan berikan kebaikan dia. Tapi itu akan menjadi alasan untuk mereka ya serang balik. Ya kan? Untuk minta balik ke jasa. Dulu kamu bangun masjid, kami bantu. Sekarang kami bangun gereja. Jadi tergadai di sana. Beda dengan di trio. Di trio itu terbudi. Kalau di sana memang setuju dengan masyarakat. Kenapa? Sudah banyak makan jasa. Hati-hati. Ya. Jadi silakan cari sumber dana yang tidak mengikat, walaupun uang Islam. Yang ngikat orang Islam misal, dia nak nyalon, itu ngikat juga. Tidak usah. Kalau nak nyumbang-nyumbang baik, tidak, kami nak nyari yang lain. Jangan sampai masjid itu terikat, ya, oleh kepentingan-kepentingan baik agama ataupun politik. Kalau nak nyumbang-nyumbang baik, ya, tidak nyumbang orang lain banyak itu. Kita harus di atas dikit lah, jangan pecah nadah nian itu ya. Banyak dermawan lain, tenang baik. Ya, insyaallah. Oke, ada lagi? Ya. Aku dulu hobi nyari belut, makan belut juga. Terus kalau membunuh belut itu susah banget. Karena sudah dipotong, Masih hidup. masih hidup. Nyampe putus aja masih hidup kan. Iya. Apa namanya? Dibuang namanya isinya dalamnya tainya masih hidup. Memang nyawanya banyak ya. Nah, itu baru langsung dibakar masih hidup gitu gimana. Ya, yang penting kan sudah diikhtiari untuk dia diputuskan nyawanya. Ya. Cuma memang dasar belut saya juga sering dulu lagi di pondok, ya, itu termasuk makanan favorit saya, lauk favorit saya. Ya, makanya dulu karena sering kena kutil itu ya, darahnya itu, benar itu. Dulu tangan saya banyak kutil karena sering nyang belut. Jadi yang penting sudah ada ikhtiar, dipotong. Itu kan seharusnya dia mati. Tapi memang nyawanya panjang, ya. Maka ya tidak apa-apa. Jangan belum diapa-apain langsung dibakar. Nah itu yang salah tadi, yang di sini kan. Ya. Belum apa-apa, belum dibunuh, ya, belum disembelih, masih hidup-hidup langsung digoreng, langsung dibakar, ya, langsung direbus. Nah itu yang tidak boleh, penyiksaan, ya. Dan makan dagingnya makruh tadi ya, kalau masih ada kotorannya. Insyaallah ada. Masalah melanjutnya jual beli tadi tuh. Kemudian kan biasanya kalau jual beli nih
apalagi banyak toko. Misalnya kita belanja barang nih, pas belanja barang di toko di sini kita bertanya dulu. Udah tuh ke toko sini belanja lagi, toko di sini bertanya lagi. Survei. Itu cak malah. Iya, tidak apa-apa. Itu kan namanya khiyar. Ya, dalam jual beli itu ada khiyar. Al-bay'ani bil khiyar. Jual beli itu ada khiyar. Khiyar itu ya kita tawar menawar, ya kan? Saling tanya harga, tidak masalah. Ya, tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Cuma kalau di Arab kena marah itu. Ya. Orang Saudi, orang Arab Saudi, orang Mekah itu pemarah nih. Jadi kalau kita megang itu wajib beli. Apalagi landerai. Minyak wangi, jangan galak kalau pas ke Mekah kakek, dia jual minyak wangi. Nah, kita dipinta tangan, dioles kan wajib beli. Kalau tak beli sumpah-sumpahnya. Jadi memang cara orang sana kasar Mekah itu. Jadi saya mikir dalam hati wajar Nabi dulu ya hijrah dari Mekah ke Madinah itu agak beda. Temperamen orang Mekah dengan Madinah beda. Kalau Madinah lemah lembut. Jadi kita nak nerai, nak nyoba, sekedar nanya-nanya tuh tidak dimarahi. Tidak kasar orang Madinah. Tapi orang Mekah jangan coba-coba. Jadi kalau kita ngolong ke tangan, dia ngoles ke minyak wangi, wajib beli. Kalau tidak, Indonesia pelit begini. Kata-katanya. Se-Indonesia disebut cuma lu lah gitu. Bukan cuma kita yang dimarahi. Se-Indonesia yang dimarahi. Itu karakter orang sana. Ya. Jadi kalau di gitu masih maklum itu. Kadang-kadang tuh lah nak beli baju lah nyoba, orong ya kan. Paling diam yang jualan itu kan. Tapi jangan coba-coba di Mekah itu. Kena marah. Jadi itu namanya khiyar, milih. Cuma jangan detailnya nanya, luat dulu. Ya nanya sekedar ala kadarnya be. Banding-banding rego be kan. Cuma kalau toko emas biasanya, ini pengalaman kalau kita kan berbaris di toko emas kalau di Palembang ya. Itu nanya di toko A sampai ke ujung itu sama, bahkan yang di ujung tuh bisa lebih karena dia telepon-teleponan. Jadi biar balik lagi ke yang pertama kita tanya tadi. Nah itu prinsip dagang toko emas kalau di Palembang itu sebagian. Saya dulu sering beli emas juga di Palimo ya, model itu. Nanyo lah toko A, B, C sampai yang ujung itu makin lama makin mahal. Ini kontek-kontekan. Ada yang nanyo tadi, kaget kamu naik gergo. Nah itu politik dia biar tetap balik ke yang pertama tadi. Dek, tanya dek. Siapa yang nak nanya? Masih 5 menit. Untuk Tuhan kesempatan bertanya. Ya. Pakai mic dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat mau tanya, ini kan kita kan sudah wudhu nih, tiba-tiba sudah wudhu, nak ke masjid, pakai apa namanya itu? Deodoran. Rexona, pakai bedak kayak apa namanya itu ya? Bedak badan lah kan. Nah itu tuh kira-kira wudhunya itu batal atau macam mana Tat? Kira-kira Tat? Ya. Jadi wudhu itu batalnya dengan 4. Nah, jadi kita harus tahu pembatal wudhu biar baca menentukan wudhu itu batal atau tidak. Ya. 1, wudhu itu batal kalau keluar sesuatu dari 2 jalan, jalan depan atau jalan belakang. Jalan depan berarti air kencing, mazi, wadi. Nah, kecuali mani. Mani keluar itu tidak membatalkan wudhu, tapi wajib mandi. Ya, berarti sholat asal kalau udah mandi dulu. Cuma wudhu tidak batal, keluar mani. Keluar dari belakang, tai, ya, apa, kentut, angin, atau mungkin karena banyak cacing kepanasan, keluar cacing, ya. Itu yang membatalkan wudhu. Keluar dari depan, dari belakang. Nah, kalau keluar dari mulut, dari hidung, dari telinga, dah, ya. Dari depan itu, dari dubur wal kubul. Itu ya. Apapun yang keluar dari 2 jalan itu. Hatta emas sekalipun kalau keluar dari dubur batal wudu.
Kalu gitu kan. Yang kedua, bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Dua-duanya sama-sama dewasa. Kalau sekok besar, sekok kecil, tidak. Atau sentuhan sesama mahram, tidak batal. Ya, sentuhan dengan yang bukan mahram membatalkan wudu. Dan kulit ketemu kulit. Kalau salah satu pakai pelapis misalnya, ini kulit. Nah, ketemu ini, ya, pelapis, tidak. Kalau sama-sama pelapis, tidak. Ya, di mobil misalnya, ya, di mobil berdekatan dengan perempuan, kan sama-sama masing pakai baju, itu tidak membatalkan wudu. Ya, cuma jangan senggol-senggol kenian, mentang-mentang tidak batal itu. Nyari kesempatan. Yang muda-muda kali ngerem ngejut ya kan. Nah, itu ayo dosa lain dia boleh ya kan. Wudu tidak batal tapi berdosa. Iya. Itu yang kedua yang batalkan wudu. Yang ketiga hilang akal. Hilang akal itu karena tidur, karena pingsan, karena gila. Pokoknya asa hilang akal, termasuk yang mabok itu ya. Ya, lagi sakau, narkoba dan sebagainya. Itu setiap yang hilang akal batal wudu. Ya. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau menyentuh dubur dengan batin tangan. Yang putih dari tangan kita, bukan dengan zahir tangan. Jadi menyentuh kemaluan dengan batin tangan membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya pakai ini, tersentuh itu langsung, bukan dari luar sewet, bukan dari luar sepan. Kalau dari luar sepan tidak apa-apa. Ya. Cuma jangan lemah nyentuhnya tuh. Mengajar ya. Empat ini yang batalkan wudu. Berarti kena najis tidak batalkan wudu. Kena najis, tertijak tai, tidak batal wudu. Cuma besok. Ya. Jadi misalnya kita dari rumah ke masjid tertijak tai. Ya, cukup basuh saja tai tadi. Ya, langsung sholat, wudu tidak batal kena najis. Tapi najisnya bersihkan karena sholatnya yang tidak sah kalau ada najis. Bedakan ya. Kena najis wudu tidak batal. Tapi sholat yang batal kalau kena najis. Maka kalau najis tadi dibawa dari awal, tidak dibersihkan langsung dipakai sholat, sholatnya tidak sah. Wudunya tidak batal, sholatnya yang tidak sah. Berarti bersihkan dulu najisnya. Nah sekarang deodoran atau minyak wangi yang menggunakan alkohol itu najis atau tidak? Nah masalah kenajisan alkohol itu ulama khilafiyah. Ya, ada yang menganggap najis, ada yang tidak. Ya. Dan kalau kita merujuk pendapat Syekh Yusuf Qaradawi, beliau berpendapat ya, minyak wangi yang menggunakan alkohol itu tidak najis. Jadi sah, halal dipakai sholat. Bukan najis alkohol itu. Alkohol itu dia haramnya itu kalau dikonsumsi. Ya. Jadi haramnya itu bukan karena zat, tapi karena sifat. Alkohol itu haram zat atau sifat. Yang haram karena zatnya itu adalah babi, anjing atau najis-najis yang lain tadi. Nah, itu yang haram karena zat. Artinya dia haram dikonsumsi. Babi, anjing, nak di mano kelan, nak masak rendang masih haram. Ya. Nah, itu. Tapi kalau alkohol itu dia baru haram kapan? Ketika dikonsumsi. Ya, dia diminum memabukkan. Nah itu yang haram. Tapi kalau dia untuk obat luar, betadin, itu kan pakai alkohol, ya, maka boleh digunakan karena dia untuk obat luar, jangan dimasukkan ke dalam. Ya begitu. Jadi untuk alkohol itu khilafiyah. Ada yang bilang najis, ada yang bilang suci. Ya, najis pun dia dua macam. Ada karena zat, ada karena sifat. Kalau yang najis karena zat itu nak dimakan masih haram. Tai misalnya itu zatnya memang haram, memang najis. Tapi alkohol itu haram sifat. Sifatnya bisa memabukkan kalau diminum. Kalau di luar mabuk enggak? Dicampur minyak wangi mabuk enggak? Kan tidak. Itu alasan yang menghalalkan. Tapi kalau mau ambil amannya, ya lebih baik hindari. Kalau takut, kalau khawatir. Ya, cuma kalau yakin dengan Syekh Yusuf Qaradawi, dan beliau seorang ulama besar, banyak fatwa beliau, ada fatwa Al-Asri, fatwa kontemporer. Ya, ada 3 jilid kitab fatwanya itu. Ya, saya sudah baca, itu tidak masalah. Nah, tinggal yakin atau tidak dengan fatwa Syekh Yusuf Qaradawi. Oke, masih ada? Kaget lu nanya Wahab. Baru datang juga. Oke. Ada Bang? Kati ya. Juga lah ada.
Terakhir kita bahas kitab Syarhus Sudur. Karena kitabnya lah dibawa, ya kan? Ustaz Solihin bawa halaman 48. Satu halaman lagi kita habiskan bab ini ya. Kita ambil singkat-singkat saja. Ma alzama abdun qalbahu zikrul maut illa sagharat ad-dunya indahu. Jadi ketika kita melazimkan, artinya sering-sering mengingat kematian, ya, maka insyaallah dalam pandangan kita dunia itu kecil, biasa baik. Jadi kalau hilang dunia, hilang duit, ya hilang loka, seharusnya loka tadi balik ke kita nasnya, wong lain yang tanya, biasa baik dunia itu tuh kecil. Ya hilang siko, insyaallah ganti 1000, kan? Tenang baik. Ya, atau hilang pangkat jabatan lah siap-siap misalnya nak dilantik kitanya turun nggak biasa baik ya. Nah, itu nih ujian. Iya. Iya. Ada tuh yang lah siap-siap kan PD percaya bakal dilantik, ternyata bukan. Dilantik juga cuma pindah ke lahan yang tak basah misalnya kan. Biasa baik dunia itu. Jadi bagi kita yang banyak ingat kematian, hilang dunia dari kita, ya hilang pencarian, hilang gawean, hilang loka biasa baik. Karena itu bukan tujuan. Dunia itu cuma sarana untuk beramal. Jadi tidak perlu nak dikeluh kesahkan ya. Wahana alaihi jami'u ma fiha, dan hina bagi dia seluruh yang ada dunia itu. Artinya biasa-biasa saja, ya. An Qatadah kana yuqalu tuba liman zakara sa'atal maut. Kata Qatadah, beruntunglah orang yang mengingat saat-saat kematian. Qala Hakim, kafa bi dzikril maut lil qulub hayatan lil amal. Cukuplah dengan mengingat kematian itu, ya, hati kita akan semangat, ya, hidup. Lil qulub hayat, hati kita akan hidup, arti kita akan semangat untuk beramal. Jadi kalau ingat mati, insya Allah semangat beramal. Ngapu? Wah, aku nak mati. Nak mati itu nak ngadap Tuhan, tuh nak ada amal. Mankati amal mau nak selamat. Nah kan itu. Maka aku harus sholat, aku harus ibadat, aku harus baik dengan wong, aku harus menahan diri dari maksiat dan dosa. Karena aku yakin ketika aku tidak maksiat itu dapat pahala. Nah ini Pak yang sering luput dari kita jamaah ya. Pahala itu bukan cuma didapat dari sembahyang. Ketika kita tidak maksiat itu dapat pahala. Paham ya? Maka pahami arti haram. Apa arti haram itu? Haram itu ketika dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ini sering luput dari perhatian kita. Kita nyangka amal itu cuma pacak didapat dari sembahyang, tidak. Jadi kalau zina itu haram, ya orang melakukan zina maka haram dapat dosa besar. Berarti kalau dia menahan diri untuk tidak zina dapat pahala. Maling itu haram. Tapi kalau kita sanggup menahan diri untuk tidak maling walaupun sulit, walaupun sara, walaupun buntu, kita menjaga kehormatan, maka menahan diri untuk tidak maksiat, tidak maling, tidak korupsi itu dapat pahala. Bukan cuma tidak berdosa tapi dapat pahala. Jelas? Ya. Jadi kaget di akhirnya kita tidak nyangka-nyangka dapat pahala besar. Padahal rasa sembahyang biasa-biasa. Ternyata pahala tadi didapat dari mana? Dari menahan diri untuk tidak maksiat. Menahan diri untuk tidak melakukan dosa itu dapat pahala. Dapat pahala. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qal al-qabru sundukul amal wa ba'dal maut ya'tikal khabar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kubur itu adalah kotak amal. Jadi kalau di masjid ada kotak amal, kubur itu kotak amal juga. Bentuknya kotak kan? Kata kuburan bulat, ya, kotak. Jadi kuburan itu adalah sundukul amal, kotak untuk menyimpan amal kebaikan kita. Dan setelah kematian ya'tikal khabar, akan datang cerita, akan datang berita, ya, informasi tentang amal kita tadi. Maka dalam riwayat tentang kubur, ya, disebutkan ketika kita mati kaget, kalau kita orang baik, banyak amal, rajin ibadat, rajin cawisan termasuk, ya kan, maka amal kita tadi akan Allah wujudkan sebagai, kalau kita lanang pria,
Ya, amal tadi diwujudkan dalam wujud seorang pria yang tampan, yang belaga, yang bagus, ngerewangi kita dalam kubur. Jadi perwujudan amal kita dijadikan makhluk yang sangat bagus, luar biasa. Tapi kalau tak kati amal, ya, maka akan ditemani oleh orang yang buruk rupa. Rainya jehet, buruk, ya, korengan, busuk bambunya. Itu selama dikubur, direwangi yang mana itu, mana ketahan, mana kelemak, ya kan? Nah, itu khobar yang dimaksud. Atau dalam kitab Dakwah Habar disebutkan, kalau kita banyak amal, ya, maka begitu kita masuk kubur, nyawa kita dibalikkan lagi untuk ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Nah, malaikat datang dari kanan, waktu datang dari arah kepala. Waktu datang dari arah kepala, datang sholat gitu, dak pacak kau nanyo dari kepala. Ngapu? Dia rajin sembahyang. Ya. Orang malaikat nanya dari kepala, akhirnya datang dari sebelah, dari arah kaki. Orang juga ngapu? Datang pahala dia yang rajin berjalan pergi ke tempat yang baik-baik, pergi cawisan, pergi ke masjid, pergi membantu orang lain. Nah, pahala kakinya ini banyak, digunakan untuk ibadat kaki dia nih. Maka dak pacak kau nanya dari kaki, datang dari sebelah kanan. Ya, nak nanya dari sebelah kanan, malaikat dak pacak juga, datang pahala puasanya. Ya, datang di sebelah kiri, dak pacak juga, dia rajin sedekah. Ya, akhirnya dari 4 penjuru tadi malaikat mungkar nakir dak pacak nanya. Nah, itulah khobar yang dimaksud. Penolong kita di kubur kayak amal gitulah. Jadi sembahyang kita, puasa kita, perginya kita, kaki kita pakai untuk melakukan kebaikan, itu pacak nolong tubuh kaki di dalam kubur. Dikit lagi. Afdalul zuhdi fid dunya dzikrul maut wa afdalul ibadah at-tafakkur, faman asqalahu dzikrul maut wajada qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya, jadi zuhud paling utama, ya, di dunia ini adalah zikrul maut, mengingat kematian. Dan ibadah paling utama adalah tafakkur, merenungkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, ya, ciptaan Allah, nikmat Allah. Nah, itu banyak mikir gitu. Jangan banyak mikirkan utang. Ya, jangan banyak mikirkan kejombloan, ya. Biasa baik, datang jodoh insyaallah kawin tuh lah, joli ya. Ya. Jadi tafakur tuh tafakur alam dan mengingat sang pencipta alam ini. Insyaallah iman bertambah. Itu ibadah paling afdal. Terus faman asqalahu dzikrul maut wajada qabrahu raudatan min riyadil jannah. Barang siapa berat, asqala itu berat, asqal itu artinya berat, ya. Jadi barang siapa yang berat dirinya karena mengingat kematian, artinya lemah mengingat mati, maka dia akan mendapati kuburnya kaki adalah taman surga. Jadi kalau pengen kubur kita adalah bagaikan taman surga, banyak ingat mati. Karena kalau kita ingat mati, banyak beramal. Kalau banyak amal, kubur gitu taman surga. Oke. Dua lagi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karamallahu wajhah. An-nas niyamun fa iza matu intabahu. Manusia ini pada umumnya tertidur. Kapan bangun? Waktu lah mati, kakek. Lah mati baru sadar. Lah mati baru bangun. Ngapu? Amalnya dikit. Baru sadar, minta balik lagi ke donya. Uji Tuhan awak lah dari donya. Kakek dia balik ke donya misalnya. Hidup lagi misal. Hama be itu. Kalau tak sadar masih tak sadar itulah. Kan banyak orang yang dimaafkan, ya, dari kesalahan masih ngulang lagi. Manusia lemah lupa, ya. Jadi manusia ini banyak yang tedok, baru sadar, baru bangun ketika sudah meninggal dunia. Oke, terakhir hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma min ahadin yamutu illa nadama." Setiap orang yang meninggal pasti nyesal, nadam. Nadam itu bisa dibaca nadama, bisa dibaca nadima. Jadi siapapun yang mati pasti nyesal. Nah, jangan nyesal ya. Kalau nak nyesal lagi hidup nih, lama-lama mati lah kaset, ya, tak baca nang ubah lagi. Jadi setiap orang yang meninggal dunia, siapapun dia, nak baik nak jahat, nyesal itulah. Qalu, sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Wahai Rasul, apa penyesalan orang yang sudah meninggal dunia itu? Qala, Rasul bersabda, in kana muhsinan nadama alla yakuna izdada. Kalau dia orang baik, dia nyesal. Ngapalah dulu
tak banyak nian beramal. Ngapalah dulu sedekahnya dikit-dikit. Ngapalah dulu ngapal Quran cuma 30 juz. Memang ada yang lebih. Ngapalah dulu ya puasanya ya cuma Senin Kamis, cuma tiap hari. Nyesalnya di situ. Setelah tahu ya pahala puasa itu besar, pahala sedekah itu hebat ya, pahala salawatan itu luar biasa. Jadi nyesal, orang baik nyesal. Ngapa kurang banyak dulu beramal waktu hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, wa in kana musian nadama alla yakuna naza'ah. Kalau dia orang baik, orang jahat, ngapa dia nyesal? Naza'ah itu apa? Putus nyawa. Ya. Dia nyesal, alangkah cepatnya mati padahal belum sempat beramal. Ya, keburu naza'ah. Apa naza'ah? Naza'ah sakaratul maut. Putus nyawa. Jangan sampai kita nyesal ya. Jadi mumpung masih hidup, masih ada nyawa menghajar. Mana saya Ibnu Hajar Sikonya? Aduh. Sebelum putus nyawa, banyak-banyaklah beramal. Mudah-mudahan amal kita kagak ngerewangnya kita ya di alam barzah nanti. Amin Allahumma amin. Ini saja mungkin ya. Kata pertanyaan adalah dulu. Ya. Paringlah tidur berapa ronde dah. Ya, Mang Wahab cukup kan? Masyaallah. Agaknya beliau tu kata kunci. Iya. Ya, walaupun datang telat tetap ditanya. Ini saja kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.